Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Herlambang, kedua Kenzia Fanya, yang ketiga Christine Rista, yang keempat Linda Rahma, yang kelima Lukman Hakim, yang keenam Muhmuzayyin, yang akan menyampaikan materi teori konsumsi dan kebutuhan dalam Islam. Pengertian dan konsep dasar konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen muslim selalu dan harus didasarkan pada syariat Islam. Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniah yang bukan perluasan lahiriah telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat modern dunia barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan ke arah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekedar mendapatkan kepuasan personal dan material, melainkan maslahah. Maslahah merupakan kepuasan yang tidak saja dirasakan oleh pelaku konsumsinya, tetapi juga dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Dalam maslahah ini juga terkandung kepuasan, tidak saja bersifat material ataupun sosial, tetapi juga spiritual. Tidak juga sekedar duniawiyah tetapi juga ukhrawiyah. Ini karena konsumen muslim percaya bahwa kehidupan tidak saja berlangsung di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Maslahah ini juga tidak diukur hanya pada standar individu konsumen, tetapi lebih luas. Standar kemanfaatan bagi masyarakat menjadi pertimbangan penting di sini. Jika dalam konsumsi sekuler, anggaran menjadi satu-satunya pengangkang. Tidak demikian. Dengan konsumsi Islam, Islam memberikan batasan-batasan yang menjadi pengangkang sekaligus pengendali seorang konsumen muslim. Adanya sedekah wajib dan sunnah, adanya larangan memakan babi, hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, minum khamar, darah, berjudi, tidak berfoya-foya, dan sebagainya merupakan wujud bahwa tercapainya tingkat kepuasan dalam berkonsumsi tidak semata ditentukan oleh besar dan kecilnya anggaran. Prinsip dasar ekonomi. A. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari prinsip akidah, prinsip ilmu, prinsip amaliyah. B. Prinsip kuantitas, yaitu sesuatu dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Di antaranya sederhana, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, menabung dan investasi. C. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudorotan, yaitu primer, sekunder, tertier. C. Norma dan etika dalam konsumsi Islam. Dalam kegiatan konsumsi, Islam telah membina dengan adanya beberapa etika dan moral yang secara jelas dalam Al-Quran yang telah tercantumkan dalam pemikiran para ahli ekonomi. Kegiatan konsumsi merupakan akhir dari kegiatan ekonomi yang merupakan sebagai pengukuran sebuah produk diterima oleh masyarakat ataukah tidak, yang berarti kegiatan pemasaran adalah kunci dari sebuah produk. Dalam konsumsi Islam tidak hanya mementingkan apakah cuma
kebutuhan itu terpenuhi, tetapi ada batasan yang harus diperhatikan. Batasan tersebut antara lain tidak boleh berlebihan dalam kemewahan, tidak boleh hidup kirir, sederhana, dan batasan yang lainnya. Konsumsi kekayaan dalam Islam mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, tidak ada belanja pengeluaran, belanja yang bersifat spiritual maupun duniawi. Kedua, anak-anak tidak peduli hanya pada kebutuhan-kebutuhan yang akan pendidikan, kesenangan, dan bahkan barang-barang mewah yang dihalalkan. Pada ciri yang pertama merupakan dari ajaran Islam itu sendiri, di mana tidak adanya spekulasi di dalam kehidupan. Segala yang kita lakukan di dunia ini merupakan bekal kita di akhirat, dan kita akan memantau pertanggungjawaban di akhirat. Pada ciri yang kedua, Islam memperbolehkan kita untuk menikmati konsumsi dan barang dan jasa yang dihalalkan di luar kebutuhan primer. Islam memperbolehkan seorang muslim untuk menikmati berbagai karunia kehidupan di dunia. Tidak seperti kerahiban yang ada di dalam ajaran Kristiani, sistem pertapaan Persia, ajaran samsara Hindu, dan lainnya. D. Kaidah dan fungsi konsumsi. Berikut ini merupakan kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi. 1. Kaidah syariah, yaitu mengikuti dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari A. Kaidah akidah, B. Kaidah ilmiah, dan C. Kaidah amaliyah. 2. Kaidah kuantitas, yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batasan-batasan syariah, meliputi A. Sederhana, B. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan. 3. Kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, yaitu di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu A. Primer, B. Sekunder, dan C. Tersier. 4. Kaidah sosial, yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yakni memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya A. Kepentingan umat, dan B. Keteladanan. 5. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi, potensi, daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan keberlanjutannya. 6. Kaidah larangan meliputi mengikuti dan meniru. Fungsi utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dan ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadi konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal ini mubah, bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri kepada Allah. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak boleh mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan dan dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya kepadanya. Selanjutnya E.
model keseimbangan konsumsi dalam Islam. Keimanan seseorang sangat menentukan bagaimana seseorang berperilaku dalam konsumsi. Sebab keimanan dapat mempengaruhi kuantitas dan juga kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Konsumen muslim selalu menggunakan kandungan berkah dalam setiap barang sebagai indikator apakah barang yang dikonsumsi tersebut akan menghadirkan maslahah atau tidak. Dengan kata lain, konsumen akan jenuh apabila tidak terdapat berkah di dalamnya. Konsumen merasakan maslahah dan menyukainya dan tetap rela melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat tersebut bagi dirinya sudah tidak ada. Kegiatan seperti ini dimaksudkan seperti konsumsi sosial yang syarat dengan berkah dan manfaat bagi konsumen muslim. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan pendapatan nasional dapat dirumuskan dengan YI sama dengan CD ditambah CA. YI merupakan pendapatan dalam ekonomi Islam, CD merupakan konsumsi untuk kepentingan dunia, dan CA merupakan konsumsi untuk kepentingan akhirat. Dalam model pendekatan di atas, dapat dikatakan bahwa zakat, infak, dan juga sedekah yang berasal dari pendapatan umat yang kemudian dialokasikan untuk konsumsi akhirat atau juga dikenal dengan konsumsi sosial akan meningkatkan pendapatan nasional yang berasal dari penerimaan ZIS para mustahik oleh para muzaki. Kemudian, kebutuhan manusia dan motif ekonomi. Secara umum, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan pokok manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan tambahan yang berguna untuk mendukung kebutuhan primer manusia, seperti buku, majalah, kendaraan, televisi, smartphone, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yang merupakan kebutuhan manusia yang lebih bersifat prestisius atau dinilai mampu mengangkat derajat seseorang, seperti rumah mewah, peralatan olahraga, alat musik, dan lain-lain. Motif ekonomi dibagi menjadi 7, yaitu motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, motif untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Yang kelima, motif sosial. Yang keenam, motif produksi barang. Dan yang ketujuh, motif menjaga kontinuitas perusahaan. Konsep Islam tentang kebutuhan dan keinginan. Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan, ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang yang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu, ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kardasdekaka definisi kebutuhan, yakni a need is fundamental psychological state of feel deprived. Maksudnya, kebutuhan adalah salah satu keadaan seseorang merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap pemuas dasar tertentu atau hakikat biologis. Selanjutnya, Muhammad keinginan atau want merupakan hasrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. Sistem ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tantangan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia
dengan memiliki 4 prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak, bebas, serta tanggung jawab. Kemudian, maslahah versus utilitas. Maslahah merupakan kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain, sedangkan utilitas merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa jadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain, sehingga maslahah dan utilitas sama-sama menjadi tujuan dan dapat tercapai dengan tidak mendatangkan mudarat. Konsep pemilihan dalam konsumsi. Di bidang ekonomi, etika Islam berarti seorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik itu dikonsumsi atau diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen muslim dan harus didasarkan pada syariah Islam. Ketika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan materi yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya, perkembangan batiniah selalu yang bukan perluasan lahiriah. Telah terjadi cita-cita tertinggi manusia dalam alokasi sumber daya, mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penggunaan tertentu. Di suatu negara, sistem ekonomi berkaitan dengan mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya. Ekonomi pasar tergantung pada penawaran dan permintaan untuk mengalokasikan sumber daya. Berbeda dengan ekonomi terencana, di mana alokasi direncanakan secara terpusat oleh pemerintah. Dalam manajemen strategis, alokasi sumber daya adalah elemen penting dari rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Alokasi sumber daya muncul karena sumber daya kita terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas. Dengan demikian, kita harus mengalokasikan sumber daya tersebut pada alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan kita. Perusahaan menggunakan kombinasi input untuk memaksimalkan output dengan biaya terendah. Sementara itu, rumah tangga berupaya mendapatkan utilitas maksimal dari kombinasi produk yang mereka konsumsi. Pilihan alokasi sumber daya memiliki konsekuensi biaya yang dikenal dengan biaya peluang. Kita juga dapat mengalihkan beberapa sumber daya dari suatu penggunaan ke penggunaan yang lain atau dikenal dengan istilah realokasi sumber daya. Kemudian, realokasi sumber daya itu lini produksi ke lini produksi yang lain dikenal sebagai faktor mobilitas. Ketika kita memutuskan untuk mengubah kombinasi output dan merealokasi sumber daya, kita perlu mempertimbangkan biaya realokasi di antara penggunaan. Salah satunya adalah biaya untuk melatih kembali tenaga kerja dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Prosesnya juga mungkin memakan waktu lama.
Kata dan analisa terkait konsumsi dan kebutuhan atau online. Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Kebutuhan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijakan operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan nasional di era globalisasi dan desentralisasi di masa mendatang perlu diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi atau situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan. Kegiatan analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk merupakan suatu kesatuan dari rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi kondisi pangan dan meningkatkan pengetahuan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, yaitu 1. Analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan. 2. Telaahan konsumsi pangan. 3. Bimbingan teknis analisis konsumsi pangan berbasis pada pangan harapan. 4. Workshop pengembangan pola dan preferensi konsumsi pangan. 5. Festival cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal. Perkembangan konsumsi energi tahun 2013 sampai 2017 disajikan pada tabel 20. Sebagaimana tersaji dalam tabel 20, konsumsi energi masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan laju peningkatan sebesar 2,8% per tahun. Pada tahun 2013, konsumsi energi masyarakat hanya sebesar 1.930 kcal atau KAP atau hari dan meningkat menjadi 2.153 kcal atau KAP atau hari pada tahun 2017. Capaian ini masih dalam batas normal dengan kisaran 90% sampai 110% dari angka kecukupan energi atau AKE, yaitu sebesar 2.150 kcal atau KAP per hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.